Niko mengibas-ngibaskan kerah kaos bulunya demi menghalau rasa panas, entah karena panas cuaca atau berasal dari hatinya sendiri. Sepanjang perjalanan, Niko telah banyak menghela nafas dan mengembuskannya lagi agar tak sesak. Di kantor ia tak pernah bisa dibantah, tapi lihat sekarang, ia bahkan kalah oleh anak kecil, anaknya sendiri. Mata Feli yang berbinar penuh harap membuat Niko tak bisa berkutik. Setelah ini Niko bertekad tak mau lagi naik transportasi umum, apalagi membawa Leka. Wanita itu dimanapun selalu jadi pusat perhatian orang. "Pak, seru nanti naik kereta lagi ya?" celoteh Feli dalam pangkuan Niko. Leka berjalan di samping lelaki itu pun dengan cepat menjawab, "Udah sayang, cukup sekali aja ya. Yang penting kan udah ngerasain gimana naik kereta." Leka berusaha untuk tak menunjukkan ekspresi ingin tertawa di depan Feli. Kala melihat air muka Niko mengerut, ia tahu lelaki itu enggan mengulangi kejadian hari ini. "Ya udah deh," ucap Feli pada akhirnya. Pak Eman sudah menunggu di parkiran stasiun. Ketiganya lantas masuk ke dalam Alphard yang dikemudikan sang sopir. Leka dan Feli baru tahu kemana tujuan mereka setelah mobil memasuki halaman sebuah mall. Seperti biasa, Feli akan bertanya ini itu seputar tempat yang akan mereka kunjungi, dan Niko yang terus memangkunya dengan sabar menjawab. Hingga tak lama kemudian mereka tiba di area Trans Snow World. Usai membeli tiket, baru masuk aja udah kerasa dingin mah. Leka terkekeh melihat Feli yang pura-pura kedinginan. Hari ini hati Leka terasa penuh. Berjalan bersama-sama dengan Feli dan Niko rupanya mampu memberikan rasa baru di hati Leka. Bahkan dulu bisa berjalan bertiga seperti ini rasanya sangat mustahil. Bermimpi pun Leka tak berani. Tapi lihat hari ini, orang-orang pasti mengira mereka ialah sebuah keluarga kecil yang bahagia. Tapi mereka tak tahu jika Niko dan Leka juga anaknya belum bisa dikatakan sebuah keluarga. Tidak ada ikatan apa-apa di antara mereka, atau mungkin belum. Leka duduk dengan Feli di sebuah kursi panjang, sementara tatapannya tertuju pada Niko yang tengah menukar tiket dengan boots dan kaos kaki. Ia tak menduga jika kehadiran Niko rupanya telah membawa sebuah kebahagiaan baru bagi anaknya. Selama ini anak itu tak pernah seceria sekarang. Kini Feli menjadi lebih berani mengungkapkan perasaannya di depan orang lain dan semakin percaya diri. Leka mengembuskan nafas pelan. Haruskah ia menerima lelaki itu dan jujur tentang apa yang ia rasakan selama ini? "Mah, kok bengong? Aku susah nih." Suara Feli yang terdengar menggemaskan berhasil menarik pikiran Leka kembali ke alam nyata. Ia lantas menoleh pada Feli yang berdiri di hadapannya. "Oh maaf sayang, barusan mama gak lihat." Cepat-cepat Leka menautkan kepala resleting jaket anaknya. Ia naikkan hingga ke atas dada. "Ikat rambutnya, betulin dulu ya." "Iya ma." Sementara kedua perempuan itu sibuk mempersiapkan diri, di depan sana Niko mengambil sebuah kotak yang berisi 3 boots lengkap dengan kaos kaki. Sebuah jam pengingat melingkar di pergelangan tangan kanan. Begitu Niko berbalik, tanpa sengaja ia menabrak punggung seseorang lelaki berperawakan tinggi kurus, sangat kontras dengan dirinya yang tinggi dan berotot. "Maaf, saya tidak sengaja," ucap Niko ketika lelaki parubaya itu menoleh. Sesaat pandangan mereka bertemu. Lelaki dengan kulit wajah yang mengeriput di beberapa bagian dan berkumis itu mengamati Niko sesaat, lantas mengangguk. "Tidak apa-apa," Niko balas mengangguk dan
berlalu dari hadapan lelaki itu. Cara lelaki itu memandangi Niko membuatnya merasa risih. Wah, anak papa, udah siap main di salju? Pakai dulu bootsnya sayang. Niko tersenyum sesaat melirik Feli sebelum akhirnya ia memandangi Leka yang juga tengah memandangnya. Senyuman itu berubah jadi seringayan. Niko lantas berkata pelan, "Jangan lama-lama memandangnya, nanti terpesona olehku." Leka memutar bola matanya, lalu mengambil boots khusus untuknya dan segera memakainya. Barusan Leka sempat tertegun saat Niko menyebut Feli anak papa. Tentu itu punya arti lain di hati Leka, tapi Feli sendiri sepertinya tak berpikiran apa-apa. "Udah siap?" tanya Niko ketika baru selesai mengenakan jaket, dan Leka mengangguk. "Udah yuk." Dengan antusias Feli berjalan di depan kedua orang dewasa tersebut. Kebahagiaan terpancar jelas di wajahnya. Bahkan Niko melihat Feli lebih ceria ketimbang saat di taman safari. Pasti karena ada Leka di tengah-tengah mereka. Niko mengulurkan sebelah tangan ke belakang bahu Leka. Ia rangkul perempuan itu sambil terus berjalan. Niko tersenyum ketika Leka sama sekali tak menolaknya. Begitu masuk ke dalam, mereka disambut dengan hujan salju buatan. Dingin menyapa tubuh mereka. Walau tak sedingin di negara bermusim salju, Niko lama tinggal di New York untuk menyelesaikan studi pasca sarjana, hingga ia sangat tahu sedingin apa ketika musim dingin datang. Untuk beberapa saat ketiganya menikmati setiap momen kebersamaan mereka. Leka dan Feli menaiki wahana kursi gantung. Niko segera memainkan kamera yang tergantung di lehernya, mengabadikan keseruan dua perempuan itu. Usai dari wahana kursi gantung, Leka membawa Feli ke salah satu spot berupa gundukan salju. Saat ia tengah memperhatikan Feli yang berdiri di bawah guyuran serpihan salju, tiba-tiba ada sesuatu yang menimpa kepala Leka cukup keras. "Au!" pekik Leka sembari memegangi kepalanya. Perempuan itu berbalik. Sontak ia mendelik ketika mendapati Niko tengah tertawa. Lelaki itu baru saja melemparkan bola salju ke belakang kepalanya. "Oh, jadi ngajak perang?" Leka tersenyum miring lalu berjongkok, mengumpulkan serpihan salju hingga membentuk bola kecil. Sekuat tenaga Leka lantas melemparkan bola tersebut, tapi sayang sekali tidak dapat sasaran. Niko tertawa meledek dan membuat Leka semakin geram. Sesaat keduanya bermain perang salju, membuat tubuh mereka basah oleh es tersebut, dan Feli ikut berpartisipasi. "Wah, bapak ini sepertinya bahagia ya. Dari tadi saya perhatikan dari sini," ucap seorang pria tua diiringi kekehan. Niko tersenyum simpul, matanya kini tertuju pada Leka dan Feli yang tengah bermain papan seluncur. "Terima kasih Pak, saya memang bahagia." Aku Niko dengan jujur, "Harus nikmati waktu kebersamaan kalian. Kalau sudah tua kayak saya begini, cuma bisa liatin doang." Lelaki itu terkekeh-kekeh. Ia sendiri tengah mengasuh kedua cucunya yang berumur 10 tahunan. Niko mengangguk. "Doakan saja Pak, semoga kami selalu bersama-sama seperti ini, dan semoga secepatnya bisa menjadikan mereka keluargaku," tambah Niko dalam hati. Tangan berkeriput lelaki itu menepuk bahu Niko cukup keras. Sebagai seorang lelaki, kita harus bisa mempertahankan keutuhan keluarga, termasuk memprioritaskan mereka di samping apapun. Dari situ kita akan selalu mempersamai anak dan istri sampai tua. Terharu, itulah yang Niko rasakan saat ini. Pria ini bukanlah siapa-siapa, tapi mampu memberinya nasihat yang menggetarkan hatinya, membersamai mereka sampai tua. Niko tersenyum samar, mengulang kalimat tersebut. Sebelum sampai ke sana, Leka dan Feli harus jadi miliknya dulu. Selepas kepergian pria tua itu, kini Niko menolehkan kepala ke arah kanan
makanan. Sejak tadi ia merasa sedang diamati. Benar saja, lelaki parubaya yang tak sengaja ia tabrak di depan tadi saat ini tengah mengamatinya. Dahi Niko mengernyit, rasanya wajah itu tak asing. Ia seolah-olah pernah melihatnya, tapi entah kapan dan di mana. Dan ekspresi yang ditunjukkan oleh lelaki itu pun sama. Sepertinya lelaki itu tengah mengingat-ingat wajah Niko. Pak, mau saya bantu fotoin bapak sama istri dan anaknya. Seorang anak lelaki tiba-tiba mengagetkan Niko. Rupanya dia adalah cucu dari pria tua yang memberinya nasihat barusan. Niko tentu tak menyia-nyiakan kesempatan ini. Ia pun mengangguk. Boleh, saya minta tolong, ucapnya lalu menyerahkan kamera DSLR pada anak tersebut. Niko menghampiri Lekah dan Feli yang baru selesai bermain. Ia segera mengajak mereka berpose di beberapa spot. Ketiganya lantas berfoto dengan berbagai gaya dan ekspresi. Oke, cukup. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Anak itu menyerahkan kamera pada Niko, lalu pergi. Begitu Niko melihat hasilnya ternyata cukup bagus. Anak itu sepertinya sering mengoperasikan alat seperti ini. Gimana hasilnya? Leka mengintip layar kamera. Bagus, Niko tersenyum. Ini kali pertama mereka bertiga ada dalam satu frame dan benar-benar terlihat seperti keluarga, seperti sebuah keluarga. Andai saja kita adalah keluarga kecil yang bahagia. Niko memasuki kediaman Arif Mahatama. Kaki berbalut pantofel itu saat ini melangkah lebar-lebar menuju tangga lantai 2. Tangga itu cukup tinggi. Salah satu sisinya ialah dinding. Niko menghentikan langkahnya sesaat untuk mengamati foto wanita yang seharian kemarin menemaninya. Niko tersenyum, seolah membalas senyuman Leka dalam foto tersebut. Leka terlihat cantik dengan kebaya biru safir dan rok batik selutut. Apapun yang dipakainya selalu terlihat cocok. Niko mengakui itu. Siang Den, Tuan sudah menunggu di dalam. Seorang pelayan wanita berseragam hitam menghampiri Niko. Baik, Niko melanjutkan langkahnya, menaiki anak tangga. Ia datang ke sini karena mendadak dapat telepon dari Arif agar Niko segera menemuinya. Begitu tiba di sana, pintu sudah terbuka dan segera saja Niko masuk ke dalam dengan langkah tegapnya. Dia hampirinya sosok pria tua yang masih terlihat tampan di usia senjanya. Niko duduk di sebuah kursi tepat di hadapan Arif. Keduanya terpisah oleh meja kaca dengan 2 cangkir teh hangat dan sepiring aneka buah-buahan. Ada apa ayah manggil aku ke sini? Tanya Niko sopan, namun tak menghilangkan garis tegas di wajahnya. Arif menghela nafas dalam-dalam. Dilihat dari gelagatnya, Niko yakin saat ini Arif akan menyampaikan sesuatu yang mengusik hati lelaki tua itu. Apa benar kamu membatalkan pertunangan kamu dan Elena? Suara Arif tegas, tak sebanding dengan kulit wajahnya yang sudah mengeriput. Niko tak tampak terkejut. Ia telah memperkirakan hal ini pasti terjadi. Ia pun mengangguk. Benar. Melihat Niko menjawabnya dengan tenang, Arif semakin merasa marah. Dengar kabar Niko membatalkan pertunangan secara sepihak saja sudah membuat uratnya menegang. Kenapa? Apa alasanmu memutuskannya sendirian? Harusnya kamu berunding dulu dengan ayah. Mendapati tatapan tegas dari Arif tak membuat nyali Niko mencut. Hampir seluruh keluarga besar Mahatama takluk oleh seorang Arif Mahatama. Bahkan untuk Gunardi saja yang seorang anak pertama keluarga Mahatama tak bisa berkutik jika mendapat tatapan dari Arif seperti saat ini. Maaf ya, aku memang berencana memberitahu ayah hari ini. Kemarin aku ada urusan. Arif menyandarkan punggung di sandaran kursi. Kedua tangannya tersimpan di lengan kursi tersebut. Kurang apa Elena? Dia punya segalanya nih. Dan ayah melakukan ini demi kamu dan untuk perusahaan. Tangan Niko terkepal. Niko memang sangat menghormati Arif yang telah menyelamatkan dirinya, tapi bukan berarti selamanya dia harus manut pada apa yang diucapkan Arif. Terlebih lagi mengenai jodohnya, dia memang punya segalanya ya. Tapi aku ingin menentukan calon istriku sendiri.
Aku ingin menikah dengan wanita yang kucintai, dan dia bukan Elena, ujar Niko balas menatap tatapan Arif. Jangan mengedepankan cinta, Nik. Di keluarga ini hampir semua menikah tanpa cinta awalnya, tapi mereka tetap langgeng dan bahagia sampai sekarang. Maaf ya, tapi sekali lagi aku nggak bisa. Tolong jangan paksa aku. Arif tak suka selalu dibantah. Sesayang apapun ia pada anaknya ataupun Niko, tetap ia akan marah jika ada yang berani membantahnya. Niko, ayah nggak mau tahu. Pertunangan ini harus tetap dilanjutkan. Perusahaan kita akan semakin kuat kalau kamu menikah dengan Elena. Tita Arif tanpa perasaan. Niko terpejam sesaat. Ia akan minta maaf nanti kalau seandainya saat ini ia menjadi pembangkang. Niko lantas berujar, ya, selama ini aku selalu menuruti kemauan ayah, dan aku rela mengorbankan perasaanku sendiri. Tapi maaf, untuk yang satu ini aku benar-benar gak bisa. Tolong pikirkan juga perasaanku ya, tutur Niko tanpa ekspresi. Niko, berani kamu membantah ayah? Maaf, lelaki itu lantas berdiri. Sekuat hati ia menahan keinginan untuk memberitahu tentang hubungan dirinya dan Laika juga Feli, tentang siapa Feli sebenarnya. Tapi sekarang bukan waktu yang tepat. Niko tahu karakter Arif. Jika ia jujur sekarang, bisa-bisa ia dicoret dari daftar keluarga. Sebenarnya tak masalah jika ia harus diusir. Niko selalu siap untuk yang satu itu. Tapi bukan cuma diusir, ia dan Laika pasti dipisahkan dan tak akan punya kesempatan untuk bersatu. Niko tahu hal ini karena sebelumnya pernah ada kasus yang sama dengan dirinya. Dia adalah sepupu Laika yang terpaksa harus berpisah dengan sepupu angkatnya saat mereka menjalin sebuah hubungan, karena sejak awal prinsip Arif tak ada istilah anak angkat, semuanya sama. Maka dari itu di dalam keluarganya tak boleh ada yang memiliki hubungan apapun selain keluarga. Itulah perjanjian Arif dan Niko. Saat pertama kali Niko dibawa ke keluarga Mahatama, Niko menundukkan kepalanya sesaat untuk pamit pada Arif. Ia lantas beranjak dari sana. Niko, ayah lakukan semua ini demi kebahagiaan kamu dan demi orang tuamu, seruan Arif kembali menghentikan langkah Niko. Ia lantas berbalik lalu berkata, kalau ayah benar-benar memikirkan kebahagiaanku, seharusnya ayah menghargai keputusanku juga. Arif hanya menatap Niko dan tak berbicara lagi. Ia tengah berusaha menahan amarahnya sebelum akhirnya Niko benar-benar pergi dari sana. Di dalam mobil, Niko meninju kemudi keras-keras menumpahkan emosinya pada benda mati yang tak berdosa. Ia memejamkan mata sesaat seraya menghirup oksigen dalam-dalam. Laika tengah mengamati miniatur Queen Grace di ruangannya. Ketika telepon tiba-tiba berbunyi, Laika segera mengangkatnya dan itu adalah panggilan dari Citra. Wanita itu menyuruh Laika ke ruangan Niko sekarang juga. Setelah izin pada Keanu, Laika mengayunkan langkahnya ke ruangan Niko yang ada di lantai 30. Ada apa, Mbak? Tanya Laika pada Citra saat ia tiba di depan ruangan Niko. Citra tersenyum, lalu menggeleng. Ia pun tak tahu ada urusan apa. Wanita itu lantas mengetuk pintu dan membukanya saat Niko sudah mempersilahkan Laika masuk ke sana. Ia tak melihat sosok Niko dimanapun. Pak Niko, panggil Laika ragu. Di kantor ia memanggil pamannya itu dengan formal. Kemarilah. Mata Laika mengikuti arah sumber suara. Rupanya Niko ada di balik kursi kerjanya yang punya sandaran tinggi hingga tak terlihat ada orang di baliknya. Kursi tersebut tengah menghadap dinding kaca transparan. Tersenyum, Laika segera mendekati lelaki itu. Ada apa? Gak biasanya, Mak. Kalimat Laika terpotong saat tangannya tiba-tiba ditarik Niko. Tubuh Laika terhuyung, lalu mendarat di atas pangkuan lelaki itu. Duduk membelakangi Niko. Di depannya terlihat pemandangan kota Jakarta. Dari ketinggian lantai 30, Laika gugup saat tangan kekar Niko melingkari pinggangnya, begitu posesif. Kenapa tiba-tiba Niko mengecup pipi Laika? Wanita itu kini bisa
bisa merasakan jantungnya berdebar-debar. Udara hangat terasa di punggung yang dengan Niko. Dagu lelaki itu kini bertumpu di pundaknya seraya memejamkan mata. Biarkan kita seperti ini sebentar saja, gumam Niko sambil mengeratkan pelukannya. Leka yang menyadari perubahan suara Niko langsung tahu bahwa Niko sedang tak baik-baik saja. Ada apa? Tanya Leka sekali lagi, kali ini lebih pelan. Aku sudah memutuskan pertunangan dengan Elena. Kenapa bisa? Tanya Leka terkejut. Niko sontak membuka mata, sebelah tangannya bergerak menyentuh dagu wanita dalam pangkuannya. Lantas ia putar wajah itu agar menoleh badannya. Leka terpaksa menengok sedikit ke belakang. Kamu gak senang? Mata Hazel itu menyipit. Aku, Leka tergagap lalu menggantungkan kalimatnya. Apa dirinya sedang senang mendengar keputusan Niko? Sepertinya iya, sebagian dalam diri bukan, tapi seluruh bagian diri Leka merasakan euforia itu. Kalau pertunangannya batal, lalu kenapa Niko tak terlihat senang? Apa kakek marah sama kamu? Tebak Leka, dan tebakannya tak meleset saat Niko mengangguk. Leka menghela nafas. Karakter kakeknya memang begitu, makanya aku butuh kamu di sini. Tenang aja, aku gak akan menyerang kamu kali ini. Itu pun kalau aku bisa tahan, Niko. Leka mencubitkan bibirnya dan Niko tertawa melihat ekspresi itu. Aku janji, kali ini kita cuma begini. Niko mengeratkan pelukannya lagi dan membiarkan Leka melihat ke depan. Tubuh Leka bersandar di depan dadanya. Niko memiringkan kepala. Pipinya menempel dengan kepala Leka. Rasanya begitu nyaman. Gumam Niko memejamkan matanya lagi. Apapun yang menempel di diri Leka terasa menenangkan. Hangat tubuhnya, parfum, aroma parfumnya, semuanya. Niko meminta Leka datang ke kantornya adalah untuk hal itu. Leka mampu meluruhkan segala emosi yang ada di diri Niko.